Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini sudah hari Rabu, waktunya ngopeni iman kembali gitu ya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di tengah pekan ini seperti hari-hari Rabu sebelumnya. Oleh sebab itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh Kau berikan kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Biarkanlah kami boleh semakin diteguhkan dalam iman percaya kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat yang ke-35. Roma 8 ayat 35 yang demikian bunyinya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya, demikianlah bacaan kita. Minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent gitu ya. Minggu pengharapan, minggu penantian. Akan tetapi di tengah-tengah penantian yang sedang kita lakukan, sedang kita jalani, sedang kita hayati, ternyata ada sebuah kejadian atau lebih tepatnya kejadian tragis begitu. Ketika kita tahu bahwa ada saudara-saudara kita yang akhirnya meninggal dunia secara tragis, yakni di wilayah Sigi gitu. Yakni 4 orang yang dibunuh dengan cara yang menurut saya sangat kejam sekali. Ya, dibunuh itu sudah kejam, tapi juga dengan cara atau metode yang sangat kejam, dan kita tidak perlu membahas bagaimana membunuhnya. Akan tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa itu adalah sebuah rasa, yakni kepedihan kita sebagai orang percaya, tetapi juga kita sebagai manusia pada umumnya. Kenapa? Karena tindakan ini atas nama apapun tentu tidak bisa dibenarkan. Dan teks yang kita baca itu adalah sebuah pertanyaan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah itu penindasan, ataukah kesesakan, ataukah penganiayaan, ataukah kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebuah pertanyaan yang sebenarnya merupakan pernyataan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Lantas bagaimana ketika kita mendengar berita-berita seperti kekerasan di Sigi, ataupun kekerasan yang diterima oleh seorang pendeta di Papua begitu, dalam cerita-cerita yang lain? Apakah kita akan terpancing untuk marah? Karena jujur saja ada seorang teman yang bertanya kepada saya, "Nah, kok kalian tidak emosi gitu? Kok kalian nggak marah? Kok kalian tidak menuntut? Kok kalian, ya intinya kok kamu nggak marah sih? Seharusnya marah dong." Gitu. Ya saya jawab dengan sederhana, ya memang kami diajarkan untuk tidak merespon hal-hal demikian dengan kemarahan. Gitu. Karena memang itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus gitu ya. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Maksudnya bukan hanya ketika kita tidak bisa terpisah dari kasih Kristus, itu bukan hanya ketika kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan ataupun sukacita atau hidup yang selalu lancar, tapi ketika kita mendapati seluruh pergumulan, tapi kita tetap meresponnya dengan kasih Kristus. Sulit ya, memang sulit. Tapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita, itulah yang juga diajarkan oleh Rasul Paulus ketika dia juga merasakan kasih itu. Meskipun dia dipenjara, meskipun dia dimasukkan ke dalam penganiayaan, meskipun dia juga disiksa, meskipun dia juga mendapatkan perlakuan yang tidak adil, tapi dia tidak terpancing untuk melakukan itu. Justru dia berdoa untuk keselamatan semua orang. Dia berdoa untuk para pengikutnya, para murid-muridnya supaya bisa tabah gitu. Oleh sebab itu yang pertama yang bisa kita lakukan, respon yang kita lakukan adalah di dalam segala duka dan perih yang kita rasakan, kita tetap berdoa. Supaya apa? Yang pertama, supaya keluarga yang ditinggalkan tetap tabah. Supaya negeri ini tidak terpancing untuk marah, untuk ngamuk begitu.
Tetapi kita juga berdoa untuk pemerintahan kita supaya juga bisa bertindak dengan baik gitu. Entah kenapa saya melihat respon dari presiden kita mengutuki perbuatan tersebut gitu. Nggak tahu apakah hanya cukup mengutuki ataupun akan ada tindakan lebih lanjut mengatasi masalah terorisme atau apa gitu. Ya kita nantikan saja gitu. Jadi kita tetap doakan supaya pemerintah kita bisa bertindak lebih jauh gitu. Tetapi satu hal lagi yang perlu kita lakukan adalah bahwa kasus Sigi adalah kasus yang mengakibatkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia tercoreng, jelas saja. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya paling tidak minimal kita mulai dari diri kita sendiri, bahwa kita sepakat bahwa kita mau berbuat baik, kita mau mengasihi kepada siapapun mereka, apapun latar belakangnya. Sudahlah cukup ketika kita merasa lebih nyaman, lebih bahagia kalau bertemu dengan saudara seiman gitu ya. Entah kenapa ya, kita ngomong saudara seiman itu kok seakan-akan lebih hebat gitu, lebih harus kita sayang daripada yang lain, padahal ya enggak gitu. Panggilan kita adalah menebar cinta, menebarkan kasih Kristus itu kepada siapapun tanpa memandang siapa mereka. Kalau kita masih memandang-mandang siapa mereka, ya apa bedanya dengan perlakuan-perlakuan penganiayaan yang telah diterima oleh saudara-saudara kita. Oleh sebab itu marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita menjadi tetangga yang baik, kita menjadi rekan kerja yang baik, kita berlaku adil, kita mencintai, kita mengasihi siapapun tanpa melihat siapapun mereka. Karena bagaimanapun itulah yang dilihat oleh saudara-saudara kita. Itulah yang bisa kita lakukan. Meskipun skala kita hanya kecil, tapi kalau kita melakukannya bersama-sama, bukankah itu menjadi dampak yang luar biasa? Memang Minggu Advent pertama ini menurut saya harus diwarnai dengan sesuatu yang pedih. Akan tetapi biarlah kita tidak kehilangan pengharapan akan kedatangan Kristus. Tetapi juga dalam pengharapan, dalam penantian ini kita pun juga melakukan sesuatu. Paling tidak kita setia berdoa, mendoakan siapapun yang teraniaya, mendoakan pemerintah kita, mendoakan siapapun yang memang pada akhirnya berbuat tidak baik kepada kita. Berdoa untuk kita juga supaya kita tidak terpancing kemarahan kita. Berdoa supaya kita tidak malas dan tetap setia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik. Mungkin itu yang bisa kita renungkan bersama-sama di tengah masa-masa awal Advent yang pedih ini. Mari kita terus berharap sambil kita juga melakukan sesuatu yang baik, paling tidak dari diri kita. Jangan lupa menjadi tetangga yang baik, menjadi tetangga yang peduli kepada kanan, kiri, depan, belakang, kepada sekitarnya, supaya kita tetap bersahabat, bertetangga. Kita menunjukkan kasih itu melalui tutur kata dan tindakan kita yang sederhana, tapi bisa dirasakan. Mari kita ngopeni iman kita melalui kegiatan hidup kita sehari-hari, dalam pekerjaan-pekerjaan kita yang kecil. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika saat ini kami boleh ngopeni iman bersama-sama di tengah peristiwa Sigi yang sangat mendukakan batin kami. Kami tahu Engkau pun merasa sangat terluka. Akan tapi ajarkanlah kami untuk meneladan Engkau, untuk tidak terpancing emosi kami, untuk tidak ikut berkomentar sesuatu yang negatif ataupun mengundang kebencian ataupun amarah orang lain di sosial media, di grup-grup WhatsApp, dimanapun. Meskipun pedih juga kami rasakan, tapi ajar kami untuk tetap setia mengasihi dalam segala kondisi ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa punya kepedulian, paling tidak itu dalam doa-doa kami. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Biarkanlah mereka boleh mendapat hari depan yang baik. Mereka boleh mengumpulkan asa dan harapan kembali. Pun kami juga berdoa untuk pemerintahan kami supaya bisa melakukan
penanggulangan terhadap hal terorisme semacam ini. Kami rindu bangsa kami damai dan sejahtera. Berkatilah kami ya Tuhan menjadi agen-agen damai-Mu, dimanapun Engkau tempatkan kami, di wilayah kami, di komplek kami, di kampung kami, di desa kami, dimanapun kami berada. Ajar kami setia untuk tetap ada dalam kasih dan cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menantikan-Mu, kami menunggu kedatangan-Mu. Maranatha. Amin. Selamat tetap menanti dalam minggu-minggu Advent ini. Mari kita tetap berdoa yang terbaik untuk negeri ini. Biarlah negeri ini boleh semakin damai. Paling tidak bisa tetap rukun dan saling mencintai satu dengan yang lain. Shalom.